Baik, selamat malam. Kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Strategi Digitalisasi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis dalam rangka mendorong SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nandika Putra Buana dari kelas D8 EA dengan jurusan Business Management. Kelompok kami membahas tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi karena terbatasnya pekerjaan layak yang berjenjang di Kota Tasikmalaya yang menghambat pertumbuhan ekonomi secara turun-temurun. Fokus kami adalah ke akar rumput, yaitu UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka. Tantangan yang umumnya kami temukan, yang pertama adalah minimnya akses teknologi dan digitalisasi. Banyak UMKM belum memahami manfaat teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Tantangan selanjutnya adalah akses pasar yang terbatas. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan pemasaran konvensional sehingga sulit menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di era digital. Selanjutnya, kurangnya literasi digital. Kurangnya keterampilan dan pemahaman dalam mengoperasikan teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan platform pembayaran online menjadi penghambat utama. Selanjutnya, akses terbatas terhadap pembiayaan. Sulitnya mendapatkan modal untuk bertransformasi digital menyebabkan sebagian UMKM tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah rendahnya daya saing. UMKM seringkali bersaing dengan produk perusahaan besar yang sudah memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran digital. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam menerapkan teknologi digital, bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akses UMKM, apa langkah-langkah yang dapat diimplementasikan untuk mendorong literasi digital dan adopsi teknologi bagi UMKM, peran komunitas dan mahasiswa dalam mendukung digitalisasi UMKM. Dalam penelitian kali ini, kami mewawancarai seorang pedagang di salah satu epicentrum UMKM Malaya, yaitu Fadli Farhajanur Rahman, dengan brand Cemilan Neraka yang berfokus pada makanan dan cemilan. Ditemukan bahwa di kawasan tersebut, seminimalnya UMKM sudah menggunakan produk digital, yaitu KRIS. Untuk digitalisasi yang sangat membantu penjualan adalah endorsement influencer di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Hambatan yang dialami oleh UMKM dalam digitalisasi produknya adalah kurangnya pemahaman akan produk digital dan teknis pemanfaatan digital. Solusi yang bisa penulis ajukan adalah sosialisasi baik untuk teknis dan non-teknis dari produk digital yang biasa digunakan. Untuk solusi dan saran yang lain, yang pertama adalah peningkatan pelatihan digital. Penting untuk menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM
untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan platform digital, strategi pemasaran online, dan analisis data. Yang kedua, akses teknologi yang merata. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk memastikan bahwa semua pelaku UMKM, terutama di daerah yang kurang terjangkau, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan internet. Penyediaan infrastruktur yang memadai akan sangat membantu. Selanjutnya, kolaborasi dan sinergi. Penting untuk mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan kemitraan, dapat meliputi program kemitraan, pendampingan, dan berbagi pengetahuan untuk mendukung digitalisasi UMKM. Yang keempat, pemanfaatan data. Perlu diberdayakan untuk memanfaatkan data dengan lebih baik, menggunakan data untuk memahami tren pasar, preferensi konsumen, dan kinerja bisnis akan membantu UMKM mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Selanjutnya, pengembangan ekosistem digital. Membangun ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan UMKM seperti platform e-commerce, pembayaran digital, dan layanan logistik akan membantu UMKM berkembang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, promosi produk lokal. Pemerintah dan pelaku UMKM harus terus mempromosikan produk lokal melalui kampanye digital yang menarik. Ini tidak hanya akan meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga meningkatkan kebanggaan dan dukungan masyarakat terhadap produk lokal. Refleksi yang saya dapat dari penelitian ini sebagai seorang mahasiswa adalah digitalisasi UMKM di Tasikmalaya akan memberikan banyak pelajaran berharga. Pertama, digitalisasi menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan inovasi dalam dunia bisnis. Di era modern ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi merupakan salah satu kunci kesuksesan. Pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi seperti Kris, Spreadsheet, Canva, dan media sosial menunjukkan bahwa mereka mampu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Kedua, fenomena penggunaan influencer dalam marketing memberikan gambaran nyata tentang bagaimana strategi pemasaran telah berevolusi. Ini membuka mata kita akan peluang baru dalam bidang kerja yang terkait dengan media sosial dan konten kreatif. Sebagai mahasiswa, kita bisa belajar bahwa karir di bidang digital marketing dan media sosial sangat menjanjikan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi juga mengajarkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk memastikan semua pelaku UMKM dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, refleksi ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM di Tasikmalaya bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan paradigma dan peluang baru yang muncul darinya. Sebagai mahasiswa, kita harus siap menghadapi perubahan ini dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.